Ini ketika diangkat menjadi nabi, perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah, periode dan tahapan dakwah. Tahapan pertama jihad untuk berdakwah. Tahapan kedua dakwah secara terang-terangan. Lihat rinciannya. Kemudian pemboikotan secara menyeluruh. Selanjutnya utusan Quraisy yang terakhir yang menemui Abu Thalib. Tahun berduka kematian Abu Thalib, Khadijah menyusul rahmatullah, duka yang bertumpuk-tumpuk sehingga di tahun ini disebut tahun kesedihan ya. Faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati. Tahapan ketiga dakwah Islam di luar Makkah, kemudian menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Kemudian Isra dan Mi'raj, Bai'at Aqabah pertama, kemudian Bai'at Aqabah kedua, kemudian permulaan hijrah, Parlemen Quraisy di Darul Najwa, Rasulullah SAW hijrah, kehidupan di Madinah, kondisi yang masih labil di Madinah tatkala hijrah, membangun masyarakat baru. Kemudian perjanjian dengan pihak Yahudi, perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa, perang Badar Kubro, aktivitas pasukan antara perang Badar dan perang Uhud, konspirasi untuk membunuh Nabi, perang Uhud. Ini rincian-rinciannya ya. Ini saya bacakan yang tema-tema besarnya saja. Satuan-satuan perang antara perang Uhud dan Ahzab. Putra Tunggal welcome. Perang Ahzab atau Khandaq, perang Bani Quraiza, manuver-manuver militer setelah perang Bani Quraiza, Cuma 85.500. Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi, pengiriman satuan-satuan pasukan sesudah perang Muraisi, perjanjian Hudaybiyah. Tahapan kedua atau babak baru, korespondensi. Mas Arjun welcome, susu coklat welcome. Manuver militer setelah perjanjian Hudaybiyah, perang Gobah atau Zulqarad, kemudian perang Khaybar dan Wadil Qura. Agreements that allow you to publish open access without the research group having to front that fund is definitely a step forward in research. It definitely makes it even more equitable within the university itself because we all know that funding can be very variable. Our agreement with Read and Publish release. Titik Kurniawati welcome. Kemudian ini sisa-sisa peperangan dan satuan pasukan pada 7 Hijriah, Umrah Qadha, perang Mu'tah, Elwa Maharani welcome. perang dan penaklukan Makkah. Terima kasih yang sudah hadir, tap-tap layar. Tahapan ketiga, Mungkin yang mau sepil-sepil buku ini silakan langsung di perang sepulang istri beliau ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat dan akhlak Rasulullah SAW, dan yang terakhir ini bibliografi. Itu kurang lebih poin intinya dari buku ini ya. Jadi dijelaskan mulai dari latar belakang bagaimana kondisi bangsa Arab, baik dalam Utami Haki welcome. ekonominya, perdagangan segala macamnya, Masturasi welcome. Iscaim welcome. Zulimpo kenapa welcome. dikatakan jahiliyah dan seterusnya itu dijelaskan di sini. Kemudian masa kelahiran Nabi, kemudian masa Nabi sebelum menjadi Nabi 40 tahun ke bawah ya, sebelum 40 tahun. Kemudian masa setelah menjadi Nabi, di situ yang paling banyak diceritakan setelah menjadi Nabi ya, termasuk peperangan-peperangan yang terjadi selama menjadi Nabi ya. Dan terakhir ya sampai beliau menutup usia. Jadi dijelaskan dari awal sampai akhir, sehingga buku ini memang sangat lengkap ya untuk mengenal sejarah bagaimana
hidup Sinta welcome. perjalanan Robot.com hidup welcome. Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini biasanya kalau di perkuliahan juga suka diambil sumbernya dari buku. Terima kasih yang udah tap layar yang sudah lewat di sini. Dia misalnya tentang peradaban Islam, biasanya untuk sejarah tentang Arab itu dia diambil dari sini. Jadi ini insya Allah sangat recommended ya. Terlebih yang ini harganya lebih terjangkau. Untuk harganya berapa? Seperti biasa ya teman-teman, silakan Ya, bisa dicek out di Keranjang Kuning. Apabila ada yang berkenan untuk melihat secara langsung sejarah peristiwa nabi-nabi. Terima kasih sudah membeli U9. Terima kasih sudah di check out. Pipin. Ya, pokoknya ini sangat rekomendasi banget buat kita semua. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangannya para nabi menghadapi ujian-ujian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam ujian yang bertubi-tubi, sangat luar biasa. Mungkin bisa kita ambil contohnya, kesabarannya ya kan. Amika Musik welcome, But Touch welcome. Buku ini berjudul Sirah Nabiyah. penerbit Ummul Qura dan yang penerbit Darul Haq. Tapi yang Ummul Qura dan Darul Haq itu harganya lebih tinggi. Ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang mau yang lebih terjangkau harganya. Randy Sanjaya. Pilih dari penerbit Pustaka Al-Kautsar ini karena harganya ini lebih terjangkau. Salah satunya karena ini menggunakan yang soft cover ya. Sebetulnya ada yang hard cover juga, tapi ini yang murah itu yang soft cover ini. Waalaikumsalam. Ini sama sumbernya dari Ada di belakang. Al Maktum karyanya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri yang mana Ada kan? atau kitab tersebut meraih juara satu lomba penulisan sejarah Islam dari Rabithah Al-Alam Al-Islami. Kemudian di sini ada kata pengantar dari Syekh Muhammad Ali Al-Harakan, Sekretaris Jenderal Rabithah Al-Alam Al-Islami. Ya, mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa dicek, bisa di typing. Buku Surah Nabawiyah ini salah satu buku terlaris ya, sampai di yang di penerbit Ummul Qura itu sudah lama kosong. Fahmi Al-Farisi welcome. Tapi sampai saat ini masih belum ada. Banyak teman-teman yang bertanya, itu yang itu masih kosong. Adanya yang penerbit Darul Haq sama yang ini, yang Pustaka Al-Kautsar. Ini tebalnya halaman, sehingga ini harganya lebih murah. Dan sampulnya ini soft cover. Kita lihat seperti apa isinya. Ini kertasnya juga bukan kertas HVS ya. Selamat Riyadi welcome. Wajar lah istilahnya uang tahu barang ya. Kalau mau yang HVS kertasnya bisa beli yang penerbit Darul Haq. Nah ini sambutan dari Sekjen tadi. Sekjen Rabithah Al-Alam Al-Islami Syekh Muhammad Ali Al-Harakan. Kemudian ini ada daftar ininya ya. Apa Kang? Daftar Oh, siap. Jualan ini online di TikTok Kang. satu yaitu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri Jualan apa? Buku-buku ini Kang. Buku. dari Al-Jami'ah Salafiyah India dan berhak mendapat uang sebanyak 50.000 rial Saudi. Kemudian yang kedua dari Dr. Majid Ali Khan India juga. Ya engko sik to, iki sik to. Temane iki buku sik. Dr. Nusair Ahmad Nasir Pakistan. Lho, payu siji iki lho. Yang keempat Wingi payu siji. Hamid Mahmud Muhammad Mansur. Langsung dimasukin keranjang kuning.
Dan yang kelima, Prikalam, welcome. Ustaz Abdul Salam Hashim Hafiz dari Madinah Munawwarah. Ini ya, beliau-beliau yang menulis atau yang mengikut sertakan Kang Apan Traveling, welcome. penulisan sejarah tadi, dan yang memenangkannya buku ini atau kitab ini Ar-Rahiqul Maktum karya User 245117754, welcome. Daftar isinya ARC Bojonegoro, welcome. pertama dari Dustur Ilahi, pengantar penerbit, pengantar penulis, sambutan. Banyak negara. Kemudian di sini ada posisi Banyak negara. bangsa Arab dan kaumnya. Banyak ini Kang, seluruh Indonesia gitu. Posisi bangsa Arab, kaum bangsa Arab. Kemudian di sini ada kekuasaan dan imarat. Jadi kalau misalkan ada orang beli tuh, langsung diklik keranjang kuning, nanti bayarnya lewat e-wallet atau apa gitu. Hijaz, kekuasaan di penjuru, Aku pengen sore aku. kemudian berbagai penjuru Arab. Jadi ini lah tadi. Kemudian bangsa Aku rada meriang Kang. kemudian gambaran masyarakat Arab Jahiliyah, kondisi sosial. Saya kurang biasa. Kemudian nasab dan keluarga Nabi. Kemudian kelahiran dan Ya ngambil dari Ambilnya BBR dulu sebentar. Bentar. Sayangnya tambahnya. cinta, memiliki kakek yang penuh kasih sayang, di bawah asuhan paman dan seterusnya. Nyantai Kang, Kemudian nyantai di bawah Kang. lindungan nubuah dan risalah. Ini ketika diangkat menjadi nabi, perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan dakwah periode tahapan dakwah. Tahapan pertama jihad untuk berdakwah. Tahapan kedua dakwah secara terang-terangan. Ini ya rinciannya. Enak badan aku Bang. Kemudian Iya. perbuatan Mari ya. secara menyeluruh. Aku ini yang biang itu ya. Selanjutnya utusan Quraisy yang terakhir yang Tek, menemukan Jat. Abu Thalib. Tahun berduka kematian Abu Thalib, Khadijah menyusul rahmatullah, duka yang bertumpuk-tumpuk sehingga di tahun ini disebut tahun kesedihannya. Faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati. Tahapan ketiga dakwah Islam di luar Makkah. Kemudian menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Kemudian Isra dan Mi'raj. Baiat. Dua jari ya. Ya katakan jari. Kemudian baiat. Ya dua jari ya bisa. Parlemen Quraisy di Darul Nadwa. Rasulullah SAW hijrah. Kehidupan di Madinah. Jelek itu Kang. Membangun masyarakat Buat baru. kamar mandi. Kemudian perjanjian dengan pihak Yahudi. Tapi kamar mandi harusnya ya yang bagus tuh. Menuntut pengorbanan. Kalau kamar mandi, Kamar mandi gitu kamar mandi. lu nanti kalau ada tamu atau ini kan nggak enak kalau bolong ya toh. Perang Badar dan perang Uhud. Berapa ini? Konspirasi Murah kok, Kang. Nabi. Ada tulisannya di sini. Hah? Kira Tensinya ya. Saya bacakan yang tema-tema besarnya saja. Satuan-satuan perang antara perang Uhud, 13. 13 ayat 13. perang Ahzab atau Khandaq, Jati Fashion, welcome. manuver-manuver militer setelah perang Bani Quraisyah, Ah, peperangan Bani tap kalau tap kuning kayak kau gelombang kayak bajumu kayak kau. pengiriman Tep, satuan-satuan tep pasukan umi. sesudah perang Nggak apa-apa Quraisy. tuh, kopinya belum dihabisin kok. Tahapan kedua atau babak baru, korespondensi dengan beberapa Itu apa katakan? Wah itu ya wah. Iya, gulane aku ya ora tau lagi-lagi Kang. Iya, tetap nggak jadi. Tetap nggak jadi. Aku pahit-pahit tuh Kang. dan Wadiul Qura. Panjang. Kemudian sisa-sisa peperangan dan satu pasukan pada 7 Hijriah, Setengah kalau perang puasa Makkah, nggak jadi. perang dan penaklukan Makkah, Sampai 1,5 kalau kurang tahapan ketiga perang Hunain, Sapiman, welcome. kemudian pengiriman juta dan satuan perang setelah penaklukan Makkah, perang Tabuk. Kemudian Abu Bakar menunaikan haji, sekilas tentang manusia memasuki agama Islam secara berbondong-bondong. Keberhasilan dakwah Islam dan pengaruhnya haji wada. Iya, ada apa? Aku Kembali ke hari Ilahi, ini detik-detik
Rasulullah SAW ya. Rokok. Kemudian rumah tangga Nabawi Ini. istri beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Teh tahe sak mampu nih kan. Sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Yang terakhir Ini sampai berapa aku sih? itu kurang lebih Aku ini sampai berapa kuwi? jadi dijelaskan mulai dari latar belakang bagaimana kondisi bangsa Arab baik dalam peribadahan, dalam ekonominya, perdagangan segala macamnya, kondisi sosialnya, nggak bisa putar. kenapa dikatakan Hah? jahiliyah dan seterusnya. Bisa biarin. Bisa deh. Masa kelahiran Nabi, Peraturannya bisa. Bisa. masa Nabi sebelum menjadi Nabi 40 tahun ke bawah ya, sebelum 40 tahun Sifani 582 welcome. menjadi Nabi. Di situ Terima kasih sudah hadir. Yang mau bukunya Selalu negara tetangga ya. cerita-cerita para nabi mungkin di sini di sirah Aku Nabi ya. itu gue cuy. sampai Tapi aku biar maju usia bisa. jadi dijelaskan dari awal sampai akhir sehingga buku ini memang sangat lengkap ya untuk Saya mengenal sejarah bagaimana hidup perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini biasanya kalau di perkuliahan juga suka diambil sumbernya dari buku ini ya. Misalnya ada di tarbiyah misalnya tentang peradaban Islam, biasanya untuk sejarah tentang Arab itu diambil dari sini. Axel Marcello welcome. Sangat recommended ya. Terlebih yang ini harganya lebih terjangkau. Untuk harganya berapa? Seperti biasa ya. Langsung check out di keranjang kuning. Silakan hubungi saya via WA atau mau order juga. Muslim.com. Seperti biasa saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku KN11 welcome. Judulnya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini banyak penerbit yang menerbitkan ya. Biasanya dulu yang paling laris itu yang dari penerbit Ummul Qura dan yang penerbit Darul Haq. Tapi yang Ummul Qura dan Darul Haq itu harganya lebih tinggi. Ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang mau yang lebih terjangkau harganya, bisa memilih dari penerbit Pustaka Kautsar ini karena harganya ini lebih terjangkau. Salah satunya karena ini menggunakan yang soft cover ya. Sebetulnya ada yang hard cover juga, tapi ini yang murah gitu ya. Harganya 85.500. Langsung check out di keranjang kuning. Sumbernya dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karyanya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana buku Ya kita live cuma 1 jam aja. meraih juara satu lomba penulisan sejarah Islam Mungkin ada yang suka langsung check out di keranjang kuning. Al-Islami. Terima kasih tadi yang sudah apresiasi, sudah hadir, udah langsung beli. Arman Husain welcome. Harakan Terima kasih sudah mampir Bang Arman, berkah selalu, sehat selalu, lancar usahanya, lancar rezekinya. Alhamdulillah dapat free sale potongan jadi 17%. sampai di Harga menjadi 78.660. Ya, dari harga asli 95.000. ada banyak teman-teman yang bertanya Langsung saja di check out. adanya yang di Darul Haq sama Perbedaan soft Kota. sama hard ya. Kalau hard itu Ini keras, kalau soft itu lebih halus. Ya, Ummul Qura dan Darul Haq ya. itu perbedaannya. Tebalnya hanya Kak Sinta gitu ya. salaman, Perbedaannya Kak Sinta ya. sehingga ini harganya lebih Ah, dan sampulnya ini soft cover. jadi hard itu lebih besar mungkin, lebih tebal. Kalau soft itu lebih ringan. Kertasnya juga bukan kertas HVS ya. Ya wajar lah istilahnya uang tahu barang ya. Kalau mau yang HVS kertasnya Syari Sirait welcome dari Malaysia. nah ini sambutan dari Apa kabar? Mungkin ada yang mau Sekjen Rabi'ah baca-baca Islami, Syekh Muhammad Ali Al-Harkam. untuk Kemudian, perjalanan hidup Rasulullah. ini ada Bisa disimak di buku ini di Sirah Nabawiyah daftar juara-juaranya. dari Syekh Safirur Rahman Al-Mubarak Syekh Syafi'i Furi.
dari Al-Jami'ah Salafiyah India dan berhak mendapat uang sebanyak. Penerbitnya Pustaka Al-Kausar menggunakan bahasa Indonesia. Dr. Majid Ali Khan, Editornya Yasir dia juga. Makosid. Kemudian juara tiganya Dr. Ya, intinya Masud. di sana tersimpan pesona alami nan abadi, tiada mata yang bosan memandang, tiada hati yang jemu menikmati, tiada henti orang menyelami. Karena sosok beliau Rasulullah SAW adalah pesona sepanjang masa. Abdul Salam Hashim Hafiz dari Madinah Al-Munawwarah. Ini ya, beliau-beliau yang Langsung aja dicek out di Keranjang Kuning. Terima kasih tadi yang sudah beli bukunya. Di situ ada voucher, mungkin bisa dicek di atas ini ya. Di atas ini ada voucher warna pink ya, Syekh Syafi'i. supaya bisa lebih terjangkau harganya. Nah, ini daftar isinya. Yang pertama dari Dustur Ilahi, pengantar penerbit, pengantar penerjemah, pengantar penulis, sambutan. Dari harga 95 menjadi 78.660. Flash sale, mumpung masih flash sale ini sangat terjangkau. Diskon sekitar 17%. Kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab, raja-raja di Yaman, di Irak, Syam, Hijaz, kekuasaan di penjuru di berbagai penjuru Arab, kemudian kondisi politik, kemudian agama bangsa Arab, kemudian gambaran masyarakat Arab jahiliyah, kondisi sosial, kondisi ekonomi, akhlak, kemudian nasab dan keluarga Nabi, kemudian kelahiran dan 40 tahun sebelum masa kenabian ya. Ini mulai dari kelahiran di tengah Bani Sa'ad, kembali ke pangkuan ibunda tercinta, kembali ke kakek yang penuh kasih sayang, di bawah asuhan paman dan seterusnya. Kemudian di bawah lindungan nubuwah dan risalah. Ini ketika diangkat menjadi nabi, perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah, periode dan tahapan dakwah. Tahapan pertama jihad untuk berdakwah. Tahapan kedua dakwah secara terang-terangan. Ini ya rinciannya. Kemudian pemboikotan secara menyeluruh. Selanjutnya utusan Quraisy yang terakhir yang menemui Abu Thalib, tahun berduka. Kemudian Abu Thalib, Khadijah menyusul rahmatullah, duka yang bertumpuk-tumpuk, sehingga di tahun ini disebut tahun kesedihan ya. Faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati. Tahapan ketiga dakwah Islam di luar Makkah, kemudian menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Kemudian Islam Mei Putra, welcome. Baiat Aqabah pertama. Bayu Galibuk, welcome. Kemudian permulaan hijrah, Parlemen Quraisy di Darun Nadwa, Rasulullah SAW hijrah, kehidupan di Madinah, kondisi yang masih labil di Madinah tatkala hijrah, membangun masyarakat baru. Kemudian perjanjian dengan pihak Yahudi, perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa, perang Badar Kubro, aktivitas pasukan antara perang Badar dan perang Uhud, konspirasi untuk membunuh Nabi, perang Uhud, Luar biasa perjalanannya hidupnya Nabi Rasulullah SAW. Ujian-ujiannya itu kalau manusia kita zaman dulu Nabi mungkin kagak kuat ya. Perang Bani Quraiza, manuver-manuver militer setelah perang Bani Quraiza, peperangan Bani. Halo Bang Jamal, welcome Bang Jamal. Dibantu Bang Jamal, share-nya Bang Jamal, tap-tap layarnya Bang Jamal. Perjanjian Hudaybiyah. Tahapan kedua atau babak baru, korespondensi dengan beberapa raja dan amir. Bang Jamal kalau mau baca-baca buku. Perjanjian Hudaybiyah, perang Gobah atau Zulqa'dah. Terima kasih Bang Jamal, love-nya, gift-nya, berkah selalu, sehat selalu, lancar urusannya, lancar rezekinya, dipermudah segala urusannya, dilancarkan segala cita-citanya, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Jamal. Sehat-sehat selalu ya Bang Jamal ya. Salam buat teman-teman Bang Jamal. Masih mancing lagi Bang Jamal. Bang Jamal ini harganya cuma 78.660 rupiah.
Dari 98.000 dapat potongan 17%, mumpung masih flash sale ini 12 Bang Jamal. Langsung aja dicek out di Keranjang Kuning Bang Jamal. Jangan lupa Bang Jamal. Ini buku berisi segala macam kehidupan Rasulullah Subhanahu wa taala. Islam secara berbondong-bondong. Sungguh sangat menginspirasi buat kita. Pengaruhnya Kesabaran ujian-ujian yang ada di dalamnya ini luar biasa. kembali ke hari Bani Ilahi ini. Oke, siap check out. Alhamdulillah Bang Jamal. Murah, iya bener Bang, murah Bang. Kemudian rumah tangga nelayan, Bisa dicontek caranya berjualan kayak gini Bang. kemudian sifat dan akhlak Rasulullah. Udah dapat bukunya datang, langsung dibuka, dibaca biografi tentang Rasulullah. Poin intinya dari buku ini ya. Habis itu bisa kita jual kembali, kita share-share, mudah-mudahan jadi amalan jariah Bang Jamal. Baik dalam Nah, yang penting kita live di TikTok itu bisa menghasilkan, bisa inilah pokoknya jahiliyah bisa berkah. itu dijelaskan di sini. Bisa dicontek Bang Jamal, caranya live di TikTok seperti saya ini. Masa Nabi sebelum menjadi Nabi 40 tahun ke bawah ya, sebelum 40 tahun. Kemudian masa setelah menjadi Check out Bang Jamal, check out. Ya, terima kasih sudah check out, terima kasih sudah hadir. Berkah selalu, sehat selalu Bang Jamal. Sudah tap-tap layarnya juga, terima kasih. menjadi Nabi ya. Dan terakhir ya sampai beliau menutup usia. Jadi dijelaskan dari awal sampai akhir sehingga buku ini sangat lengkap ya untuk mengenal sejarah bagaimana Murah, iya benar murah, alhamdulillah. Perbedaan soft dengan hardnya apa Bang? Ya kalau hard itu lengkap ya, bukunya ya ada booknya, dusnya. Kalau yang soft itu cuma buku doang. sumbernya dari buku ini ya. Misalnya ada di tarbiyah misalnya tentang peradaban Islam, biasanya untuk sejarah tentang Arab itu diambil dari sini. Makasih Kang Arif. Jadi Soalnya Kang ya, badannya semeriang jadi belum sempat buka. harganya lebih terjangkau. Untuk harganya berapa seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang berkenan silakan langsung cek out di Keranjang Kuning. Buku tentang perjalanan kehidupan Nabi besar Baik, kita. pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas buku yang berjudul Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang buku ini menjadi sangat menarik Bundaran Story, welcome. berhasil menjadi juara satu pada sebuah muktamar Islam tentang Sirah Nabawiyah yang diadakan di Pakistan pada tahun 1396 Hijriah. Pada waktu itu Rabithah Al-Alam Al-Islami mengumumkan sejumlah hadiah pada muktamar itu yang totalnya mencapai 150.000 real Saudi dan akan diberikan kepada 5 kajian terbaik tentang Sirah Nabawiyah. Nah, dan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini dia dari Al-Jamiah As-Salafiyah di India, dan dia menjadi juara satu dan berhak mendapat uang sebesar 50.000 real Saudi. Buku ini telah dicetak sebanyak-banyaknya dan disebarkan ke seluruh dunia dan bahkan menjadi acuan untuk para orang-orang yang ingin menggali tentang Sirah Nabawiyah. Maka ini penting untuk kita pun juga turut mengulas tentang isi buku ini. Nah, jadi adapun struktur dari buku ini yang dibahasnya awalnya adalah bagaimana posisi bangsa Arab di masa itu, kemudian muncullah beberapa kabilah kecil di bangsa Arab.
Lalu Yang Nabi berkenan silakan langsung cek out di sampailah keranjang masa kuning. para Nabi, dan diceritakanlah dari kisah awal kenabian, kemudian kisah hijrahnya Rasulullah, kemudian bagaimana kejadian di saat setelah di Madinah, lalu diakhiri dengan peristiwa meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga nanti ada juga pembahasan tentang istri-istri beliau dari mana saja dan bagaimana sejarahnya beliau menikah seperti itu. Nah, baik, mungkin saya akan langsung saja membahas. Untuk yang pertama adalah tentang bagaimana posisi bangsa Arab di masa sebelum adanya Ka'bah atau Mekah. Nah, jadi bangsa Arab itu ada berbagai, ada 3 bagian ya. Jadi kaum bangsa Arab itu dibagi atas 3 bagian ini oleh para sejarawan membaginya. Ada 3, yang pertama adalah Arab Ba'idah, kemudian Arab Aribah, dan ketiga adalah Arab Musta'rabah. Nah, kalau Arab Ba'idah ini adalah kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Samud, Sam, Jadis, Imlak, dan lain-lainnya. Kalau Arab Aribah itu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qataniyah. Nah, Arab Musta'rabah itulah kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, atau juga sering disebut dengan Arab Adnaniyah. Nah, maka kita mulai bergerak dari bagaimana sejarah Arab Musta'rabah. Nah, sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwasanya Arab Musta'rabah ini adalah keturunan dari Nabi Ismail, dan otomatis Nabi Ismail pun juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada sebuah waktu itu Ibrahim dan Sarah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam perjalanan maka bertemulah orang-orang Nabi Ibrahim dan Sarah ini bertemu dengan para penguasa Mesir, dan akhirnya Sarah ditangkap dan dibawa ke kerajaan Mesir. Namun atas bantuan dari Allah SWT, atas perlindungan dari Allah SWT, maka Sarah ini diselamatkan dengan begitu heroik kisahnya. Jadi pada saat penguasa Mesir hendak menggauli Sarah, maka pada saat ia ingin menyentuh Sarah, maka Sarah pada waktu itu si raja ini lehernya dia tidak bisa bergerak, itu kaku, badannya tiba-tiba kaku. Maka pada waktu Sarah mendakwahkan bahwasanya saya dilindungi oleh Allah SWT, dan juga ya harusnya dia bukan intinya bagaimana cara dia berdakwah, disampaikan pada raja tersebut. Dan akhirnya raja tersebut meminta Sarah untuk bisa mendoakan dia agar dia sembuh lagi gitu kan. Nah, dan dia berjanji tidak akan mengganggu Sarah. Nah, akhirnya Sarah langsung mendoakannya, dan ketika itu sembuh gitu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata penguasa Mesir ini juga ngeyel gitu. Dia malah masih mengganggu Sarah, dan pada saat dia ingin mengganggu lagi, maka badannya kaku lagi, dan dia minta tolong pada
jika engkau memang memiliki Tuhan engkau adalah benar, maka silakan sembuhkan saya lagi gitu kan, dan saya tidak akan mengganggu lagi. Namun karena ya Sarah pun mendoakannya sehingga untuk bisa menyembuhkannya, dan akhirnya sembuh lagi. Dan untuk ketiga kalinya masih juga ngeyel. Ini adalah keturunan dari orang-orang Mesir ya, yang begitu kejam. Dan akhirnya kembali lagi penyakitnya, dan akhirnya yang ketiga ini Sarah memang betul-betul berjanji kalau seandainya memang tidak sama sekali, maka ini terakhir kalinya, jika seandainya tidak dilepasnya saya, kata Sarah, maka saya tidak akan berdoa lagi. Dan akhirnya Sarah mendoakannya, dan akhirnya raja tersebut, dan Sarah pun diberikan hadiah oleh Raja Mesir. Apa itu? Yaitu ada yang mengatakan itu adalah anaknya. Di belakang. Nah, ada juga yang mengatakan itu pembantunya. Nah, tapi kalau dari buku ini disebutkan bahwasanya putrinya. Nah, jadi Firaun menghadiahkan putrinya. Siapakah dia? Yaitu Hajar. Nah, maka Hajar nanti akan menjadi pembantu Sarah. Nah, kemudian ini diberikan karena sebagai pengakuan ya, keutamaan Sarah ini bagus itu kan. Dan Ya, jangan lupa dicek out di Keranjang Kuning. Ya, harganya dari 95.000 dapat potongan flash sale sebesar 17% menjadi Rp78.660. Langsung dicek out di Keranjang Kuning. Jangan lupa langsung saja dibaca bukunya, luar biasa banget. Sangat menginspirasi buat kita sebagai manusia, sebagai pengikut Nabi, yang langsung saja bahwa kehidupan adalah sesuatu yang penuh dengan ujian. Beliau menghadapi berbagai macam ujian yang sangat berat dari Allah SWT. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus mencontoh beliau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amalan saya, juga menjadi amal jariah saya juga dengan menjual buku ini. Giman, welcome. Terus teman-teman yang sudah hadir, sudah mampir, cuma sekedar lewat, sudah berikan apresiasi, sudah men-check out buku ini, terima kasih. Berkah selalu, sehat selalu, lancar rezekinya. Cuma 78.660.000. Sangat bermanfaat, sangat luar biasa, sangat bisa membantu kita, menginspirasi hidup kita dengan membaca perjalanan kisah para nabi, terutama Rasulullah SAW. Oke, saya lanjut ceritanya. akhirnya Sarah membawa Hajar bersama Ibrahim alaihissalam. Beberapa waktu kemudian akhirnya Sarah pun, karena dia tidak memiliki keturunan, maka Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi Hajar agar ada keturunannya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar. Dan kemudian Hajar pun melahirkan seorang anak, yaitu Ismail alaihissalam. Nah, kemudian ya bagaimana seorang Ibrahim adalah seorang ayah, dan dia pun memberikan kasih sayangnya kepada Hajar dan anaknya. Dan akhirnya Sarah pun cemburu dan bahkan memerintahkan Ibrahim untuk, kalau di sini disebutkan untuk melenyapkan. Nah, dia memaksa Ibrahim untuk melenyapkan Hajar dan putranya yang masih kecil, yaitu Ismail. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz. Ya, jangan lupa dicek out di Keranjang Kuning, harga Rp78.660. Langsung check out di Keranjang Kuning, mudah-mudahan berkah. Membawa Ismail dan Hajar ke Hijaz dan menempatkan mereka berada di suatu lembah yang tiada ditumbuh tanaman. Tepatnya itu di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Dikisahkan bahwasanya pada saat Ibrahim sudah meletakkan sana, maka Ibrahim langsung meninggalkan Hajar. Pada waktu Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami?" Ibrahim diam saja. Lalu Raja bertanya lagi, "Kenapa engkau ingin meninggalkan kami di sini?" Teganya gitu. Ditinggalkan di satu lembah yang sangat jauh dan tidak ada tumbuhan di sana. Ibrahim masih diam. Lalu si Hajar mengganti pertanyaannya, "Apakah ini perintah dari Allah SWT?" Maka Ibrahim mengatakan, "Iya." Maka ketika
mendengar apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, maka Hajar pun mengatakan, ya jika sebenarnya engkau ini adalah perintah dari Allah Fayoy, silakan. welcome. Terima kasih sudah Dan hadir. akhirnya Ibrahim pun kembali ke Palestina, di tempat ia tinggal. Langsung chat keranjang kuning. Ibrahim meninggalkan Halo, Ismail, akhirnya dan bukunya. Ismail yang pada waktu masih kecil tiba-tiba menangis. Ini adalah kisah yang mungkin sudah tahu, kita juga sudah tahu bagaimana nanti Ismail menangis kehausan. Akhirnya Hajar mencari ke sana kemari untuk mencari sumber mata air dari Bukit Safa ke Marwah dan sebagainya 7 kali, dan akhirnya air Zam-Zam pun muncul di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika itu kan air Zam-Zam itu muncul terus, mencair terus, dan akhirnya bahkan menjadi tempat yang airnya banyak sekali. Dan ketika ada orang-orang yang datang, karena disitulah mereka berhenti sementara untuk minum. Nah, bahkan dan ada suatu kabilah dari Yaman, ya, mereka nanti akan meminta untuk tinggal di sana. Nah, tapi air Zam-Zam tersebut dikuasai, haknya dimiliki oleh orang tuanya Nabi Ismail atau ibu Ismail, tidak Hajar. Mereka yang satu kabilah dari Yaman tersebut disebut juga dengan kabilah Jurhum, ya, dan disebutkan juga bahwasanya mereka dulu pernah tinggal di sini. Ya, dalam buku ini disebutkan bahwasanya ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Adapun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah melewati jalur Mekah sebelum itu. Akhirnya tinggallah orang-orang Jurhum di sana. Jadi keluarga Ismail sudah tidak sendirian lagi di sana. Beberapa waktu pun berlalu. Lalu Wah, kepake semua. Buat apa? Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk Disuruh apa? Hajar dan Ismail pada waktu itu. Nah, dan ya, beliau tidak tahu berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Ya, ini bukunya disebutkan seperti itu. Nah, jadi ternyata kunjungan Ibrahim ke Mekah pada waktu itu untuk bertemu dengan Ismail dan Hajar ternyata membawa sebuah perintah dari langit, yaitu tentang bagaimana dalam Al-Quran disebutkan adanya perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam yang pada waktu itu masih remaja. Dan ini disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Dan sebenarnya pada waktu itu Ibrahim mendiskusikan dulu pada Ismail, bagaimana pendapatmu tentang saya bermimpi bahwasanya untuk menyembelih engkau, menurut pendapat engkau. Putra Tunggal, welcome. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Terima kasih sudah hadir, Putra Tunggal. perintah itu, dan engkau akan melihat aku adalah sebagai orang yang sabar. Yang mau check out langsung. Harganya cuma 78.600. Seperti ini, tatkala keduanya telah bersendiri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bagaimana kisah lengkapnya nanti insyaallah saya akan berusaha juga membuat sebuah audiobook, buku kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Jumlah halamannya itu kalau tidak salah sekitar 900-an halaman. Insyaallah nanti kalau ada waktu saya akan bahas juga buku tersebut. Baik. Nah, dan akhirnya pada waktu itulah Nabi Ibrahim bertemu dengan Hajar dan Ismail. Lalu ia melaksanakan perintah Allah SWT, dan akhirnya dia kembali lagi ke Palestina. Beberapa waktu kemudian, sudah lama sekali, akhirnya Ibrahim memiliki anak dari Sarah, yang peristiwanya juga luar biasa. Soalnya nanti kita akan bahas di buku yang lain. Melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, jadi seperti itu. Baik. Lalu ketika Ibrahim berkunjung lagi, itu sudah sangat lama, bahkan Hajar pun sudah wafat, maka Ismail yang besarnya di daerah sana, bahkan Ismail pun juga belajar itu dari orang-orang penduduk sana, yang penduduk Jurhum tadi ya, yang datang ke Mekah itu belajar di sana. Bunda Aska, welcome.
orang-orang Bunda, kalau mau bukunya Bunda cek out di keranjang kuning Bunda. memuliakan Ismail. Mardalinda, Karena dia welcome. orang ya yang dituakan di situ. Mardalinda, welcome. Dalam bukunya disebutkan bahwasanya karena Ismail belajar bahasa Arab itu dari kabilah Jurhum. Nah, kemudian orang-orang kabilah Jurhum karena tertarik kepada Ismail, maka mereka mengawinkan dengan salah seorang wanita dari golongan mereka. Dan pada waktu itu saat itu ibu dari Ismail sudah meninggal dunia. Nah, lalu dia dinikahkan dengan Ismail saat. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Kemudian tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapatkan Ismail pada waktu itu. Ya, jangan lupa dicek out di keranjang kuning. Buku Sirah Nabi ya. Cuma 78.660. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana Rizky keadaan Ramdon. mereka berdua. Mana Rizky? Mama Rizky. Rizky Rabdon, Mama Rizky. Mengeluh kehidupan Welcome. mereka. Jadi mereka mengeluhkan kehidupan mereka yang sekarat. Dan makannya sedikit dan juga kurang mewah seperti itu. Jadi istrinya menyampaikan hal yang tidak baik. Stok buku cuma 40 biji. Ayo. Nabi Ibrahim Bang Jo, menulis welcome. sebuah kode untuk menitip pesan agar disampaikan kepada Ismail. Apa itu pesannya? Simpel saja. Wahai Ismail, hendaklah kau mengganti palang pintu rumahmu. Kemudian ketika Ismail pada waktu itu Ibrahim pulang lagi ke Palestina, dan akhirnya Ismail pulang beberapa waktu kemudian, dan disampaikanlah sama istrinya bahwasanya tadi ada yang mengaku bahwasanya itu adalah ayahmu, dan dia menitip pesan bahwasanya kau harus mengganti palang pintu rumahmu. Dan Ismail menangkap pesan dari ayah tersebut, dan ternyata itu pesan untuk agar Ismail menceraikan istrinya. Nah, kemudian Ismail pun menikah lagi dengan wanita lain. Kalau di buku ini disebutkan itu putri Udat bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Nah, setelah itu dia menikah, menjalankan kehidupan berumah tangga. Ternyata Ibrahim datang lagi pada waktu yang setelah itu. Nah, Ibrahim Faiza Mustafa Anwar, dia welcome. tidak bertemu dengan Ismail alaihissalam. Lalu beliau bertanya kepada istri Ismail bagaimana kehidupan mereka. Ternyata jawaban istri Ismail kedua ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ibrahim kembali ke Palestina lagi dengan menitipkan pesan kepada Ismail bahwasanya Ismail, perkokohlah palang pintu rumahmu. Itu artinya jaga baik-baik istrimu dan keluargamu. Nah, ternyata pada kedatangan yang ketiga kalilah Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang ada di tempatnya tersebut. Nah, seperti itu kejadiannya. Pada pertemuan ketiga ini luar biasa, sangat haru sekali, sudah sangat lama Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail. Bahkan ketika ibunya belum wafat dulu kan, ketika peristiwa untuk disembelih itu sudah lama sekali. Lalu Ibrahim bertemu dengan Ismail, sangat haru sekali. Dan perintah Allah pun turun lagi, mereka disuruh untuk mendirikan Ka'bah. Nah, itulah Irfan Hanif, welcome. bahwasanya mereka berdua membangun Ka'bah dan menyebarkan tentang bagaimana konsep agama yang baik, yang betul itu. Nah, dan akhirnya barulah muncul bagaimana ibadah haji setelah adanya Ka'bah tersebut. Nah, dan ibadah haji tersebut pun turun hingga pada hari ini. Dari perkawinan dengan putri Mudat tadi, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 anak, semuanya laki-laki. Ada Nabat, Kaidar, Atba'il, Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, dan Kaiduma. Dan akhirnya 12 anak ini akan melahirkan kabilah-kabilah di daerah Mekah. Mereka tinggal di sana. Pokok pencaharian mereka adalah berdagang, yaitu membentang dari negeri Yaman hingga negeri Syam dan Mesir. Dan lama-kelamaan akhirnya kabilah-kabilah mereka sudah tidak terdeteksi lagi, kecuali keturunan dari Nabat dan Kaidar. Nah, peradaban anak keturunan Nabat ini bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya.
dan menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Dan bahkan mereka pun tidak seorang pun yang berani memusuhi mereka. Namun akhirnya datanglah pasukan Romawi yang menindas mereka dan akhirnya mereka pun kalah. Sementara dari keturunan Qaidar bin Ismail, dia tetap di Mekah, ya, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan dan anaknya Ma'at. Dan dialah keturunan Arab Adnaniyah atau Arab yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu Arab Musta'rabah. Nah, berarti dari munculnya adalah Qaidar bin Ismail. Adnan itu adalah kakek ke-20 dari silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi inilah munculnya. Jadi dari Ibrahim, Ismail, Qaidar, dan Qaidar adalah kakek ke-20 dari Nabi Muhammad sampai ke bawahnya. Tapi di sini di buku ini disebutkan bahwasanya masih ada perselisihan antara rentang waktu keturunan setelah Adnan ke atas. Ya, karena antara Qaidar dan Adnan itu terputus sumber sejarahnya. Nah, jadi masih diperselisihkan. Tapi yang jelas dari keturunan dari anaknya Ismail yang bernama Qaidar, maka Qaidar nanti akan keturunannya itu adalah muncul, yaitu bangsa Adnan. Nah, Adnan ini ada namanya Ma'at, kemudian ada namanya anaknya adalah namanya Nizar. Nizar nanti turun lagi adalah Mudar punya anak namanya Ilyas kemudian punya anak lagi namanya Mudrikah, kemudian punya lagi Uzaimah, kemudian lagi Kinanah, kemudian Nadir, Malik, Fihr atau Quraisy, Walid, Lu'ay, Ka'ab, kemudian lagi Musrah, Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib. Nah, kemudian dari Abdul Muttalib muncullah namanya Abdullah, dan dari Abdullah inilah muncullah Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itulah sedikit gambaran keturunannya. Mayoritas bangsa Arab pada waktu itu mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam yang intinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Sofwan, welcome. Namun muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan agama. Sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Jadi adalah Amr bin Luhai. Nah, yang menjadi masalah yang ada di sini, dia mengadakan perjalanan ke Syam. Mondi Mas, welcome. Berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang benar dan baik. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Jangan lupa dicek Keranjang Kuning. Langsung bukunya cuma 78.600 rupiah dari harga 98. Dapat potongan 17%. Langsung aja cek di Keranjang Kuning. Akhirnya dia pulang membawa Hubal, itu patung, dan meletakkannya di dalam Ka'bah oleh Amr bin Luhai tadi. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk mempersekutukan Allah. Dan akhirnya orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah kan, dan penduduk tanah suci. Dan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya orang-orang yang menyembah berhala. Nah, jadi ini bahayanya kalau seorang ulama salah gitu, atau keturunan-keturunannya sampai ke bawah itu salah gitu. Nah, maka ini harus kita wanti-wantikan. Nah, ada juga berhala mereka yang terdahulu bernama Manat yang ditempatkan di Musyalla di tepi Laut Merah di dekat Hudai. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Nah, ini 3 berhala yang paling besar. Nah, ya, dan nanti akan diceritakan bagaimana patung tersebut dimusnahkan oleh di zaman Rasulullah SAW. Tidak hanya tentang bagaimana penyembahan kepada patung, Amr bin Luhai ini juga mengajarkan tentang bagaimana dia juga menyembelih hewan tanpa bernama Allah, kemudian juga mempercayai paranormal, dan juga melakukan azlam tentang anak panah, bagaimana nanti nasib mereka itu di apa namanya, mengikuti apa yang keluar dari hasil
undian al-azlam tersebut. Dan juga mereka mempercayai tentang ahli nujum, tentang perbintangan, ya bintang-bintang. Kalau sekarang ada Aries, Pisces, Taurus dan sebagainya, mereka percaya itu. Oh, iya, Pak. Juga meramal kesialan dengan burung. Transfer apa? Ambil, Pak. Jadi ada sebuah burung yang biasanya nanti mereka lepas. Kalau seandainya burung tersebut ke kanan terbangnya, berarti itu adalah hal baik. Sedangkan kalau dia terbang ke kiri, maka itu hal buruk. Nah, itu mereka percaya betul gitu kan. Kemudian ada juga yang ya haji jadi penyimpangan ya, bahkan Amir bin Luhai ini disebutkan dalam sirah yang lain bahwasanya dia bahkan mengatakan kalau mau tawaf itu harus menggunakan pakaian yang bersih, suci. Kalau tidak berarti tidak boleh. Bahkan pada waktu itu ada orang-orang yang bahkan sempat tahu itu dengan tanpa busana gitu, karena mereka bahwasanya tidak ada seragam yang tanpa kita berbuat dosa sedikit pun. Dan akhirnya ada yang tahu telanjang. Nauzubillah min dzalik. Nah, tapi meskipun masyarakat Arab itu jahiliyah, masih ada juga yang sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Ya misalnya tentang pengagungan terhadap Ka'bah, tawafnya, haji, umrah, wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan memang masih ada seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya masih percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ketika mereka menyekutukannya, dan akhirnya itulah yang membuat mereka menjadi orang yang tersesat seperti itu. Nah, kalau sebenarnya gambaran masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu dalam misalnya kondisi sosialnya tentang pernikahan. Pada waktu itu pernikahan itu ada dan itu juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya pernikahan pada masa jahiliyah itu ada empat macam. Yang pertama adalah pernikahan secara spontan. Jadi seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahnya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, temuilah bulan dan berkumpullah bersamanya. Suami tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya, hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya itu. Nah, jadi misalnya ada seorang bapak yang punya istri, setelah istrinya lepas dari haid, maka dia disuruh untuk ke laki-laki lain. Nah, jika seandainya dia tidak menyentuh sama sekali, dia tidak menggauli istri, maka ketika sudah jelas istrinya adalah hamil, maka suaminya bisa mengambil kembali istrinya jika dia memang mengendaki hal itu. Auzubillah min dzalik ya. Ini jadi ini sudah kacau gitu. Maka wajar ketika Allah menurunkan Rasul di kaum-kaum ini. Nah, ada juga yang pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya. Dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu dia berkata, kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, wahai bulan. Jadi si perempuan ini menunjuk laki-laki itu terserah dia. Nah, dia menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka selain menyebutkan namanya. Lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut, dan laki-laki itu pun tidak bisa menolak. Yang keempat adalah caranya lah, dan sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Bahkan mereka tuh masang bendera khusus di depan rumahnya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita ini pelacur hamil dan melahirkan anak, dan dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya, kemudian setelah semua berkumpul diselenggarakan undian. Siapa yang namanya keluar dari dalam undian, maka dia yang berhak mengambil anak itu dan mengaku sebagai anaknya, dan dia tidak bisa menolak hal itu. Nah, beginilah kondisi sosial pada waktu itu. Dan masih banyak lagi tentang kondisi-kondisi sosial yang lainnya. Sementara kalau di kondisi ekonomi pada masa jahiliyah tersebut adalah mereka berdagang, dan ya mereka
lebih banyak pedagang di daerah sana. Jadi jalur perdagangan itu sangat mereka kuasai untuk bisa agar barang-barang dagangan mereka itu Ya, tidak sebentar ya. Bentar lagi dijarah oleh begal ya, oleh orang-orang yang di jalan. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi akhlak, nah tapi uniknya nih orang Jawa ini dermawan itu, sangat dermawan, ya. Kemudian ada juga yang dia sangat memenuhi janji orang Arab ini. Juga mereka enggan menerima kehinaan, ya. Kemudian pantang mundur, lemah lembut dan suka menolong orang lain dan sederhana. Nah, ya. Jadi uniknya seperti itu. Ya, jangan lupa dicek keranjang kuning. Harga buku Sirah Nabawiyah cuma Rp78.660.000. Dalam kondisi yang seburuk itu, ya, alhamdulillahnya nasab dari keluarga Nabi ini adalah nasab yang baik. Nasab yang baik yang dia terhindar dari hal-hal yang negatif pada masa itu. Kalau di sini diceritakan bagaimana Hashim bin Abdul Manaf, pada waktu itu Hashim amanahnya adalah memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang menunaikan haji. Dan diturunkan kepada anak-anaknya nanti. Hashim ini menikahi seorang wanita yang bernama Salma binti Amru dari Nabi dan bin Hajar. Akhirnya Hashim ini memiliki anak yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini nanti akan melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah, itu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ada dua peristiwa penting di masa Abdul Muthalib yang menjadi pemegang amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Pada masa itu Abdul Muthalib mimpi disuruh untuk menggali sumber Zam-Zam dan mencari tempatnya, karena pada waktu itu sempat ada penutupan sumber mata air Zam-Zam. Dan ternyata ketika digali, mencari sumber air Zam-Zam, ternyata dapat, lalu digali, ternyata di dalamnya mendapat berbagai benda berharga yang dulu pernah dipandang oleh orang-orang Jurhum tak kala mereka berkuasa. Ada pedang, baju perang, 2 pangkal pelana yang semua terbuat dari emas. Dan kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang dua buah pangkal pelana di pintu itu. Dan Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tapi tak kala sumber Zam-Zam itu Ya, kita lanjut nanti setelah adzan maghrib, sholat maghrib. Mungkin untuk teman-teman semua di sini, apabila ada yang buros, welcome. Apabila ada yang suka dengan buku ini, lengkap sekali, penuh dengan perjalanan Rasulullah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya hidup itu penuh dengan ujian. Oke. Ya, cocok buat kita semua di generasi Z ini. Mungkin sudah 1 jam lebih 4 menit. Saya rasa juga sudah berkumandang qiraah ya. Sebentar lagi mau adzan maghrib. Salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan bisa berkah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa menjadi amalan jariah buat kita semua. Sehat semua buat yang pengunjung di room saya ini, berkah selalu, sehat selalu, lancar saja lancar rezekinya, dipermudah segala urusannya, diperlancar segala cita-citanya, amin 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 ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya lanjut lagi